memulai brandingnya sampai instansi-instansi besar ya kayak KAI tadi, bank-bank, rumah sakit. Itu bisa kenal sama Teteh? Saya kan IO Teh. Oh, dari IO, ngebangun branding. Iya, kemudian kalau komunitas pasti kan ke gathering, misalnya membuka komunitas Bandung Food Truck. Kebetulan saya adalah kemarin itu tugasnya saya adalah sebagai humasnya, yang meng-ACC untuk event anak-anak. Saya bilang ini jelek, jangan. Ini oke, iya, meng-ACC nilai catering dan sebagainya. Pasti hubungannya dengan saya. Berarti memang kita harus jangan mau capek gitu ya, cari partner, relasi. Kebetulan kan di kuliner juga kan ada sponsor Teh. Nah, sponsornya siapa tuh? Banyak sekali. Saya ada bank, ada beverage. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah walaupun misalnya saya punya beverage 3 brand, semuanya baik. Gak boleh disebutin. Masya Allah. Cukup familiar, alhamdulillah semuanya baik. Ketika saya suun, Pak bisa support, nggak bisa, saya lari ke sini boleh, mangga. Ya, alhamdulillah. Teh kenapa itu nggak support bapak? Kalau misalnya kita bisnis kuliner, kita mau event dimanapun ya ada masanya. Di kuliner ini sepi, ada masanya. Sama aja Teh kayak di outlet. Ya kan, weekday kadang-kadang sepi, kadang-kadang bagus gitu aja. Kalau tahun-tahun ini gimana Teh? Kuliner sendiri? Menurun. Dapat dari mana lebih, dan itu yang saya bilang kita dapat event free. Ya, berarti itu yang membantu. Setidaknya kita nggak bayar sewa. Nanti ada ulang tahun salah satu bank, udah gitu Teh, si pegawainya dikasih voucher, otomatis jajan atau Teh. Kita Teh free nggak bayar Teh. Itu. Kalau kan misalnya dikasih voucher, berarti nanti perusahaan yang bayar, reimburse ya, Masya. Kalau nggak voucher, biasanya saldo kiris ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua penonton Kasih Makna? Ketemu lagi sama saya Marita Budi Lestari. Dan hari ini lagi-lagi kita ketemu tamu yang spesial. Kenapa dibilang spesial nih? Bandung itu identik kuliner Bandung ya, kulinernya pokoknya. Nah, yang datang kali ini ke Kasih Makna adalah ibu kuliner Bandung. Parah nggak tuh disebut ibunya? Kalau bahasa Arabnya mungkin Umi Fun. Ibunya. Nah, Teh Indriani apa kabar? Teh Vina ya? Oh iya, Teh Vina Indriani. Lebih ke kepanjangan. Iya. Teh Vina apa kabar Teh? Baik, Assalamualaikum semuanya. Salam kenal, saya Vina. Dari mana Teh? Teh Vina ini adalah ownernya Mac and Cheese, ownernya Squidmore juga, kemudian membawahi asosiasi food truck. Betul. Kemudian tenan-tenan semua kuliner yang ada di Bandung juga dalam komunitasnya membawahi. Teteh coba cerita ini, kok bisa sampai nggak pusing nih? Membawahi semua tenan. Betul. Dari tahun berapa gitu? Kita ngobrol dari segi sebenarnya sebelum ke tenan saya juga kan jualan dulu ya Teh. Oh iya. Jadi saya cerita tentang profiling sedikit. Waktu itu saya memang orang yang nggak pernah bisa diem. Base-nya saya pernah bekerja salah satu perusahaan itu selama 7 tahun, dari mulai lulus kuliah sampai saya punya anak. Waktu itu kerja di bidang bakery. Oh, bakery, Masya Allah. Saya anak manajemen informatika, tapi saya mulai lebih ke manajemennya. Jadi saya masuk ke perusahaan itu di admin dulu. Kebetulan ownernya adalah perusahaan konsultan. Kemudian juga dia dosen Maranatha akuntansi, sama dosen ITB saya lupa. Saya diajarkan tentang pembukuan. Walaupun waktu itu masih pakai neraca ya Teh, masih tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006 ya? 2006, wah itu kita masih muda banget masih kuliah. Oke, setelah itu memang dari situ saya punya anak dan balik ke rumah, dan itu luar biasa, nggak bisa ya, ternyata susah. Jadinya kayak terkena baby blues atau memang nggak biasa mengerjakan pekerjaan wanita gitu ya. Karena biasa di luaran. Saya sempat 2 tahun, kemudian datanglah teman-temannya dari Gontor, itu saya kerja di IO. Cuman waktu itu entertain, saya kurang kayaknya kurang nyaman dengan sisi kiri kanannya entertain. Saya resign 1 tahun, kemudian suami saya terjun di bidang kuliner.
Itu adalah awal mula. Nah, jadi dulu- ibu kuliner. Ya, waktu itu saya terjun di dunia kuliner, kemudian itu dulu produknya namanya Awug Mesir, sampai sekarang masih ada. Awug Mesir. Awug. Mesir ini apa ini singkatannya? Mesernya Sing Seer. Meser sing Nah, setelah itu kan adanya program Culinary Night dari wali kota waktu itu ya. Iya. Ada tiap kecamatan wajib mengadakan Culinary Night waktu itu. Nah, bermula dari situlah saya ditugaskan sama mertua almarhum membantu kecamatan untuk satu kecamatan melahirkan 200 UKM. Wow, tinen-tinennya yang nanti berpartisipasi di acara. Masya Setelah Allah. itu kita bentuk grup, akhirnya ketemu lagi meningkat sampai dengan ketemu grup itu karena saya base-nya adalah tradisional. Makanan tradisional itu susah dijual mahal ya Teh. Sampai kita experience ketemulah sama dengan Squidmore. Iya. Dengan Squidmore juga saya dibantu beberapa teman yang memang sudah ekspor di bidang event. Dari situ melangkahlah ke IO yang skalanya lebih besar. Tadinya kecamatan, naiklah ke eventnya di Sbudpar. Waktu itu saya masih ingat yang konon nilai stand di kecamatan itu 200.000. Iya. Saya langsung menangani event di Cikapundung waktu itu namanya Idfest. Saya lupa tahun berapa, lama sekali. Itu tenannya harganya 10 sampai 20 juta per bulan. Wow, tuh ya. Nah, dari situ. Masya Allah, Dari situ itu baru belajar. tenan, sewa tenan, ya kan? Jadi situ kita belajar lagi, menggali lagi potensi event sampai ketemulah si Squidmore ini. Masya Allah, berarti itu awal mula lahirnya Squidmore. Iya, dari Kenapa harus Awug ke Squidmore Squidmore. teh? Kenapa Jauh Squidmore? banget ya kan? Dari Awug. Kita melihat pemain event itu banyak banget ragam makanannya. Belum ada si Squidnya Belum. ini. Saya pionir pertama cumi bakar di Bandung yang istilahnya alhamdulillah menjadi inspirasi. Alhamdulillah. Banyak Sekarang tenan yang banyak semua. setiap kali Ya. ada acara-acara kuliner pasti ada produk. cumi yang Iya. memang brand lain ya. Saya alhamdulillah menjadi pionir cumi pertama di Bandung. Saya juga tidak menyadari waktu itu saya viral ya. Semua stasiun TV sudah meliput ke Squidmore outlet. itu ya. Kalau di event influencer sudah ya, tanpa kita harus membayar mahal influencer. Iya, betul. Alhamdulillah karena Sudah viral, di-review sendiri. Sudah review sendiri. Sampai sekarang saya punya klien dari salah satu stasiun TV. Memudahkan sekali. Karena dulu kalau saya punya acara teh boleh dibantu teman-teman saya yang mau masuk, ya alhamdulillah selalu dibantu. Alhamdulillah, Ada. Begitupun dengan influencer, alhamdulillah. Ketika saya juga punya sesuatu hal, misalnya contoh waktu pandemi, kita Iya. tahu ya, Iya. seperti apa ya. Semua saya IO, perusahaan goyang, IO. tiarap. Iya, betul. Suami saya sih alhamdulillah punya rumah makan keluarganya. Kita masih punya warteg. Waktu itu Sampai di mana sekarang, itu sampai Cibaduyut namanya Lama. apa? Oh, Cibaduyut. Namanya apa tuh teh? Warung nasi Latansa itu Warung masih nasi sama Latansa. ya, itu memang buat makannya kita kali ya. Ciri khasnya Gontor itu Latansa. Nggak tahu. Yes. Ya alhamdulillah kita punya itu. Masya Allah. Yang waktu pandemi memang tidak ada dampak sama Iya. sekali. Dan kalau orang bilang resesi untuk sekelas betul. rumah makan atau warteg itu alhamdulillah penurunnya tidak signifikan. Tapi Semua kalau orang kita makan. bicara goncangan di tahun Covid kemarin, seharusnya kuliner itu enggak kena dampak kan ya? Yang kena dampak tuh Alhamdulillah. event-eventnya. Ya, ada beberapa yang terkena dampak kita di event. Kalau event kan uangnya instan ya. Uangnya instan Iya, gitu betul. ya. Karena orang yang datang tuh puluhan ribu orang, ribuan orang. Nah, ketika pandemi itu saya kan ada forum komunitas kuliner Bandung yang saya kumpulin dari sebelum pandemi. Nah, kita itu bingung. Kumahanya iya gitu. Alhamdulillah kita kompak. Kita jualan online. Online. Ada yang relasinya artis sampai ke waktu itu ke Melly Goslow, sampai ke siapa banyak. Salah satunya Melly Goslow waktu itu yang bantu kita di repost. Ya, berarti penjualan saat itu dilakukan secara online Alhamdulillah semua. 3 bulan itu kan ada di masa yang serem banget kita nggak keluar rumah. Iya, betul-betul. Nah, kalau orang-orang itu berlomba untuk frozen food, saya kan lihat ya karena suami saya adalah penghasilan. Teman saya bilang, Tevina bisa diam di rumah? Enggak. Guys, saya bilang, kalau aku jual kue basah gimana? Gaskeun. Enggak. Masya Allah. Saya kan punya relasi, saya itu waktu itu saya cobain ke Kue Tampah sama Jajanan Pasar. Kenalan saya ada 7 blogger, saya naikin viral. Masya Allah ya itu ya. Saya pernah ciptakan modifikasi Bugis Mandi sekarang yang lagi viral, tahu?
Oh iya. Saya jual tahun 2021 itu 15.000 per box isi 8 teh. Masya Allah. Sekarang mereka jual 35.000. Itu viral Luar teh zaman biasa saya. banget. Alhamdulillah tetap jadi trade center, banyak juga yang ikutin, Masya Allah. Ya sudah gitu. Alhamdulillah ya waktu itu ngerjainnya PO teh. Tapi jalan Untuk Bugis Mandi Bugis itu Mandi, sendiri. Awuk dan Masya sebagainya. Lebaran tuh kita untuk awal Covid berarti 2000 Covid itu 2020, 2021 Lebaran. Iya. Itu total nampannya kita sampai 55 nampan, berarti 55 rumah. Kita juga ada cake-nya. Cake-nya juga tembus di 150-an untuk saat Covid. Terus kalau hariannya gimana? Alhamdulillah sih. Sejuta mah dapat teh. Masya Allah ya. Itu online. Teman saya semua jualan online. Dan bahkan ada yang jualan yang tadinya tidak punya outlet. Tiba-tiba punya sejak pandemi outlet. tiba-tiba outletnya dan besar. Iya. Berarti kan sebenarnya kuliner itu seharusnya tidak berdampak. Nah, Iya. tadi kan Teteh membicarakan tentang produk-produk lokal ya Yes. kan. Kok bisa ke mac cheese? Nah ini loh. Nah ceritanya. Nah yang seperti saya bilang, kalau misalnya kita bermain di tradisional teh, kan harga awuk teh 10.000 ya. Oh iya. Kalau kita jual 35, komplain nggak ya? Komplain. Ada yang mau beli nggak? Makanya suami saya itu memang dia yang memprakarsai awal mulanya untuk cheese. lahirnya suatu produk. Squidmore, kita ngobrol Squidmore dulu. Squidmore itu bisa ke Gen Z. Ke Gen Z ya? Iya. Terus, nah kita berpikir lagi teh, Squidmore, ai kamari awugnya untuk kalangannya yang Iya, lanjut, kalangan yang penyuka makanan ibu-ibu dan lokal. lanjut usia. Sekarang Squidmore kebalikannya, Untuk yang nggak muda. bisa kolesterol. Iya betul. Berpikir lagi, Iya. gimana caranya kita menciptakan produk lagi yang menyuruh. Lahirlah si American Mac and Cheese ini dan Masya Allah. ini tuh bisa lebih tepatnya kayak di mall, anak sekolah, mau TK, SD, SMP, Ya, kuliah, betul. alhamdulillah Suka ya mac suka. cheese. Ini adalah second produk yang alhamdulillah lahir kembali sebetulnya. Sebenarnya kalau di food truck juga saya ada produk lagi. Saya punya brand bakso teh. Bakso. Bakso. Wah, ini nih. Tapi Ini. sekarang concern di food truck, jujur saya lebih belum fokus ke hariannya teh, Masih fokusnya lebih ke event-event. Karena kayak apa gitu. ke event? Karena saya juga memang penyelenggara event. Iya. Sekalian nanti kita bahas tuntas tentang event Iya, event. yang belum banyak orang tahu seperti apa. Karena Bandung tadi kan memang surganya kuliner. Di setiap mall, di setiap mana itu pasti ada nih festival kuliner Bandung. Festival kuliner kalau mau cari Bandung lagi, Bandung Ya. lagi. Orang Jakarta ke Bandung. Ya. Orang Bogor ke Bandung. Dan orang Jawa Barat lainnya ke Bandung buat kuliner. Yes, betul. Nah, Teteh, event-event besar apa nih yang udah Teteh bawahi selama ini? Dulu ya, sampai sekarang. Kalau dulu kita bermulai yang pernah pegang Braga Street Food, kita menutup Jalan Braga. Wow, mantap. Itu street itu. food. Kemudian saya pernah pegang menjalankan sama tim waktu itu Braga Tempo dulu, mengangkat makanan-makanan. Jadul. Bayang tuh Jalan Braga ditutup kayak gimana izinnya dengan orang sekitarnya, dari polusi mana ya udah ada ketentuan ya. Iya. Yang repot adalah orang sekitar. Iya. Pernah nutup Jalan Asia Afrika. Untuk event ini? Untuk event Asia Afrika tahun sama tim waktu itu alhamdulillah. Saya pegangnya juga kulinernya. Tahun berapa ya? Sebelum pandemi 2018. Ya, 2018 Ya. dan 2009 akhir itu kan Saya pandemi. pernah jadi salah satu menjadi bagian tim untuk Bandung Great Sale juga pernah, Braga Fashion Market juga pernah, ada kulinernya tentu. Iya. Itu teh. Festival Kemerdekaan waktu itu ada presiden sebelumnya Masya datang. Kemudian saya masih ingat teh, saya tuh hamil di luar prediksi. Kalau event mah udah nggak bisa cuti ya teh. Iya, betul. Waktu itu saya baru lahiran, tiba-tiba wali kota pengen ada festival budaya India. Harus ada kulinernya malam tahun baru, saya lahiran tanggal 10 Desember. Itu malam tahun baru kada di Harus cari Braga. ya. Masya Allah. Tapi Dengan nggak lahiran keadaan- di situ. Udah lahiran tanggal Masya Allah, udah 10. Sesar Masya deh. Allah. Jadi gimana itu jalan-jalan? Jalan. Tapi namanya pengusaha, namanya ini kan untuk menjaga nama baik kita. Jalan. Mau lagi jatuh gimana, sakit badan juga. Gak ya. bisa tuh dilawan. Betul. Berarti Teteh nih kan selama bertahun-tahun menjalani bisnis Kuliner. itu ada ceritanya, bukan seneng aja kan ya Teh? Oh iya. Pasti banyak cerita sedihnya. Wah. Biar kita semua tahu nih cerita sedih di balik Kalau bidang kita akan kuliner. bahas dulu tentang nikmatnya dulu ya. Nikmatnya dulu. Event. Boleh. Kenapa sih misalnya
Philly event gitu ya. Ada ya, hariannya sudah ada gitu ya, tapi bukan pernah di Squidmore, tapi kayaknya saya belum fokus ke situ karena kerjaan saya juga ada kerjaan yang memang di bidang event kuliner. Jadi kita fokus di situ karena contoh kalau kita misalnya ngobrol eventnya konser musik. Konser musik itu udah pasti kalau promotornya bagus minimal 15.000 orang. Iya. Minimal 15.000 sampai 25.000 atau kalau skalanya Triton Point itu 30.000. Nah, tenan misalnya dengan orang kita taruhlah tenannya 50. Teh, coba boleh dikalkulasi 30.000 dibagi 50 tenan kebagian berapa porsi? Lumayan itu ya, memang. Dan biasanya yang konser itu karena tiketing berarti dia orang yang punya kecukupan lebih. Dompetnya ada isinya tebel itu ya buat jajan. Dan kalau konser itu kan memang tekenging bawa dari luar. Iya betul. Ya kan? Ya otomatis dia setelah loncat-loncat pasti makan. Loncat-loncat pasti makan. Capek jajan. Seperti itu. Haus ya, jajan. boleh lah ya dikalkulasikan untuk nilainya kita kebagian berapa porsinya dengan range harga 35.000 ke atas. Rata-rata di 45-50 ya. 35.000 untuk produk paling somai ya Teh. Bakso tahu. Kayak cumi aja kan 40 ya Teh. Iya. Makanya saya main di 35. Justru kalau di daerah Jatabek cumi itu udah di 75. angka ya 60. 75. Iya betul. Kalau Mbak saya nggak berani. Ya alhamdulillah lah, seperti itu. Nah itu kan zaman ya kemarin. Nah kalau event di mall waktu itu pernah merajai itu sebelum pandemi ya. Sama karena ada salah satu mall baru itu trafficnya masih luar biasa, alhamdulillah bagus banget. Kulinernya masih bagus. Ya kalau misalnya di mall-mall lain sekarang memang lagi begini mulai keadaannya, sepi ya. mulai daya beli. Sebenarnya ada pengunjung tapi nggak beli. Daya belinya berarti terbatas. Ini tuh yang disebut rombongan jarang beli. Jadi memang lagi berdampak banget para UKM juga. Jujur terakhir kita bagus konser musik memang tahun lalu, nggak tahun lalu ya, tahun ini ada. Nah sekarang saya nggak tahu. Kemarin kita ikut event besar juga ternyata dengan harga stand yang 10 juta 2 hari. Zong. Wow. Saya orang banyak Teh. Ternyata berdampak juga. Iya betul. Seperti itu. Luar biasa kita zong. Beberapa tenan kita zong. Kebayang Teh, dengan sewa 10 juta berarti kalau event itu gambling. Berarti ya udah aja ngebuang. Yang ngebuangnya ini pihak kita, tenan ya ngebuang. Kan? Kita jualan nih dengan harga stand 10 juta. Gitu ya. Kalau kita misalnya nggak untung, berarti kita minimal rugi di harga stand. Kalau produk adalah Teh laku misalnya. Ya tapi kan buat operasional pegawai, terus stok juga kan nggak main-main Teh. Iya betul. Untuk menjamu puluhan ribu orang, kita harus siapkan stok ribuan. Dengan modal yang kita contohnya begini. Harga jual 35, berarti HPP-nya minimal 100% ya? Iya. 50% buat HPP, 50% dialokasikan untuk pegawai, operasional, sama bayar sales. Sewa. Gitu. Jadi kalau misalnya yang pernah ngalamin kejadian seperti itu, apakah dekat-dekat ini, apa itu beberapa tahun yang lalu? Dekat. Masya Allah ya. Tapi gini deh, saya cerita ya. Kan tadi saya bilang kalau misalnya saya punya rumah makan yang masih keluarga ya, tapi hanya mertua dengan suami, itu yang tidak berdampak sama sekali. Masya Allah, itu range harganya juga kita jual dari 8.000 Teh. Nasi sayur 8.000, nasi ayam juga masih 13.000. Mampir ke warteg saya, ya nyaman lah wartegnya. Seperti itu. Terus kan orang-orang nggak tahu ya, kalau di event itu relasinya banyak. Contoh, alhamdulillah kita dapat salah satu event BUMN gratis dan nilainya alhamdulillah bisa menutupi kerugian yang ada. Tapi kan tidak semua orang bisa mendekati klien BUMN ini. Berarti kalau misalnya itu free, kita bisnis food truck itu kan memang Teteh kan hanya menguasai di selama ini di event karena nggak kepegang nih kalau harian dan belum masih ini perhitungannya juga masih belum ini. Iya, Teh. Sementara kan kalau event itu kita langsung tahu bahwa di situ akan ada banyak orang. Artinya ketika dan kita harus tahu bagus nggak itu orangnya. Kalangannya benar eventnya ya. Eventnya ya kan. Kalangan yang datangnya gimana nih daya beli karena akan mempengaruhi harga jual. Ya, itu di R&D dulu ya berarti ya kita ya itu eventnya kayak gimana. Kalau misalnya kita udah keluar gede tiba-tiba eventnya jelek berarti kan saya bilang tadi saya bankrupt hilang.
10 juta. Untuk Uang tenan stand. aja 2 hari lagi ya, Ya, kan. jadi rata-rata konser itu 5 juta ya per day. Harga jual tenan. Kalau sekarang ini di Pernah sih, luar waktu itu yang Sheila on Seven itu 7 juta sehari. tenan. Harga tenan. Masya Allah. Tapi luar ya, biasa ya. Luar biasa. Saya Ya, kira cuma 1 juta gitu ya. karena waktu itu di Jalan Harupat tuh 32.000 orang ya teh. Oh iya iya. Karena tiap tribun ada pintunya. Iya betul. Ya, alhamdulillah. Ya memang kalau tenan-tenan itu dia sekali rugi ya besar, gitu ya kan? Jadi Tapi sekali untung kita juga, sekarang ya. jujur kalau misalnya festival kulinernya biasa nggak bisa dapat lebih teh. Iya. Istilahnya kalau pemain event untuk bayar sewa sama gaji pegawai nggak rugi juga, udah alhamdulillah. Kalau bongkar-bongkaran boleh nggak ini teh? Boleh. Misalnya teteh dalam HPP-nya ini dalam satu event berlangsung event 3 hari dengan modal misalkan 50 juta Gini deh. nih HPP-nya. Saya akan kasih tahu ilmu real. Biar Mantap. apa ya? Maksudnya buat motivasi gitu ya. Iya, yang Kalau mau bisnis pemain kuliner. event, mohon tanya dulu sama senior yang banyak Masya Allah. di belakang saya, biar tidak karena banyak yang main di event yang memang tidak kalkulasi, tidak selektif di event sampai balik hutang. Nah, itu Saya bahaya. cerita gini teh. Misalnya kita mau event event konser musik 3 hari. Dengan kapasitas penonton misalnya 15.000 per day. Ya kan? 15.000 per day, taruhlah misalnya kita ada 50 tenan kuliner, berarti satu tenan kuliner kurang lebih di 300 porsi untuk per day. Tapi kan kita nggak tahu apakah merata atau tidak. Untuk ekspektasinya biasanya saya gamblingkan dulu stoknya. Iya. Prepare misalnya 500 porsi dulu, karena besok bisa belanja lagi ya. Iya. Nah, bisa restock 500 porsi dulu, itu boleh dikalikan lah teh. Iya. Kalau misalnya 500 porsi kali 40 ribu, berarti dapatnya 20 juta. Modalnya berapa teh? 10 juta. Lumayan ya, berarti dia bisa 3 kali lipat. Ya. Modalnya kan berapa tadi? 10 juta. Sekarang kita harus bayar tenannya per day-nya 5 juta. Tadi dapatnya berapa? Dapatnya 20 ya, lumayan. 20. Kan tadi 20 juta, dipotong kasar bahan 10 juta, tinggal 10 juta. Harga tenan 5 juta, 5 juta per day ya. Berarti ada lebih 5 juta. Bayar pegawai mah paling 200 sampai 250 lah. Berempat 1 juta. Nah itu sisanya. Keuntungan bersih. Kalau tadi kan kita udah tahu hitungan kasarnya nih, kemungkinan ada event. Terus teteh selama ini bisa nggak ceritain event-event yang memang nggak balik modal teh? Banyak banget. Tadi salah satunya konser. Kemarin juga ada uang event di salah satu apartemen di luar kota, itu Zong. Di mana, daerah mana itu? Cikarang. Cikarang. Habis lah 5 juta. Lumayan itu ya kalau misalnya kita itu kan dia sedikit yang datang atau gimana? Sedikit Beda yang dengan datang. tahun lalu. Masya Allah. Jadi tapi gini teh, kan kalau jadi pengusaha atau wira swasta itu kita harus konsisten ya. Iya betul. Dileukeunnan teh, gini prinsipnya adalah kita itu jualan nggak mungkin rugi selamanya, iya. nggak mungkin untung selamanya. betul. Kalau dulu lagi baik-baik saja dunia kita, minggu aina rugi, minggu depan untung. Iya, Sekarang nggak bisa teh. Bulan ini rugi, bulan depan baru untung. Ya memang Tapi apalagi teteh percaya nggak hukum Allah? percaya dong. Saya ya, setelah hujan itu ada pelangi. Hujan teh aya raat, Mak. Percaya Iya, sama betul. itu yang Jadi saya jalankan. pengen nanya hujannya nih, kan belum diceritain semuanya mengenai hujannya. Nanti diceritain juga kan pelanginya di dunia kuliner itu. Iya teh, kalau tadi hujannya kan memang sering ya. Event Iya. itu gambling, minimal kita harus ridho untuk membuang uang stand. Iya. Udah we teh, itu mah micin we kalau kita ini ya, kalau kita untung. Kalau kita rugi, sorry. Iya. Nah gitu teh. Nah kan tapi kan alhamdulillah sekarang kita menghadapi event yang ekspektasinya kemarin mudah-mudahan lah gitu ya. Ternyata meledak, ya sudah. Alhamdulillah. Dan pegawai saya juga freelance, kalau saya nggak event gimana? Mereka tuh kayak nggak terbiasa teh. Saya pernah buka outlet juga tutup, dan nggak biasa. Karena larinya outlet dengan larinya event jauh daya geraknya. Betul. Kesel mungkin ya. Ya pada akhirnya balik lagi ke event. Jadi freelance saya lumayan sih, tinggal 12 teh dari 22. Karena saya sudah membatasi event teh. Untuk Squidmore sendiri, Iya. Oh. Pegawai saya dari 2015. kenapa itu dibatasin? Karena kita harus selektif dengan memilih event tadi teh. Kalau kita hajar semua habis lah. Nggak ada sisa keuntungan. Terima kasih buat ke pegawai saya dari tahun 2015
Iya, Masya yang Allah, sudah ya. setia, bahkan ada yang sudah nikah, Masya Allah, yang bergeraknya, yang istilah kata, kalau ada event dibayar, kalau enggak ya enggak. Berarti kan kalau misalkan Teteh ini membawahinya yang food truck sama tenan. Kalau misalnya ada instansi atau ada apa, itu hubunginnya bisa Teh Vina. Iya. IG-nya Alhamdulillah apa sih. Teh namanya? Saya sih di Vina 2190 ya. Iya. Kalau biasanya instansi yang ya kayak Udah tahu kayak biasanya. personal branding yang dari mulut ke mulut teh. Ya, udah pada tahu ya Kayak kalau misalnya. KAI, PTLN, kemudian ada Bank Indonesia. Alhamdulillah beberapa tahun kita teman-teman saya bisa berpartisipasi. Kalau KAI lebih gathering, alhamdulillah catering. BUMN itu lebih ke catering. Kalau misalnya Bank Indonesia kemarin terakhir kita event di sebuah mall, kita free difasilitasi, Masya Allah. masanya dapat. Lumayan. Alhamdulillah. Nah itu di mana atuh nutup? Nah, ya alhamdulillah ada Ada aja jatuhan jalan, serpihan ya. yang Allah kirim. Teteh Tahu nggak teh sendiri, kenapa bisa kenapa? kuat? Dulu karena suami saya gontar ya, tapi dia tidak membatasi tahu istrinya yang senang, yang nggak suka di rumah, yang istrinya hidupnya itu nggak bisa, kayaknya nggak ada pikiran. Iya. Maksudnya nggak ada pikiran, nggak ada yang difikirkan. Senangnya membangun relasi. Membangun relasi. Nggak suka di rumah ngerjain Nggak suka, kerjaan. nggak bisa, saya bisa sakit teh. Benar. Nah, jadi kita itu waktu pandemi kan memang drop banget. Dari Iya. situ kita mulai untuk melihat sisi kiri dan kanan. Saya coba untuk ke masjid dulu teh, karena saya jualan kue basah. Saya contohin Iya. untuk ngasih kue basah itu di paket, dijajain di meja di Mika, itu jualnya 5.000. Saya kasih dulu ke masjid, alhamdulillah jalan sampai sekarang. Iya. Dan itu jadi contoh, tiba-tiba ada yang tetangga nitip dong Neng di mejanya buat ngasih ke masjid. Tiba-tiba waktu itu pas pandemi ada sekitar kita, di sekeliling kita yang harus dibantu waktu itu. Iya, betul. Almarhum guru ngaji saya, kiai saya, dia bilang, Vin, kita nabung Nabung buat akhirat akhirat, jangan dunia terus. Iya, Saya waktu itu dicambuk sedikit. Ya, ayo. Alhamdulillah ada sekitar 20 anak yatim. Kalau sekarang tinggal 17 karena yang duanya sudah udah ya, mulai sudah ada hidup penghasilan. sendiri, ya. Sampai sekarang dari pandemi jalan. Masya Kita Allah, punya ya, itu, Teh. jadi alhamdulillah itulah yang memagari kita, walaupun nggak banyak, ke masjid sedikit tehnya. Iya. Ibaratnya kalau kue basah juga mungkin HPP-nya 1.000 ya teh. Gitu ya, tapi sedikit-sedikit itu yang nolong kita. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita dapat kesusahan, kemudahannya akan datang. Insya Allah kita tidak akan, istilahnya tidak akan, walaupun di titik nol, tapi bakalan kejahit. betul. Dan itulah yang memagari kita ketika kita disyirikin orang, dizolimi orang. Ya, betul. Itu pagar yang memang dirintis dari kemarin pandemi belajar. Kebetulan kalau mertua saya kan memang sodakohnya sudah levelnya lebih dari itu, bisa aja saya mengikuti banget. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu ya, memagari ketika kita memang ya nggak pernah sampai nggak ada yang nolongin. Itu justru. ketika ngedrop juga down perasaan dan mental Kita udah rugi gede nih teh. Iya. Percaya kata Allah teh ini. Iya, betul. Tenang anak-anak, tenang teman-teman, kalem. Kita akan dapat rezeki lebih dari ini. Ya. Itu kuma Allah teh. Kalau Teteh kan udah dikenal nih ya di dunia kuliner. Memulai brandingnya sampai instansi-instansi besar ya, kayak KAI tadi, bank-bank, rumah sakit. Itu bisa kenal sama Teteh? Saya kan IO teh. Oh, dari IO, Dari IO. ngebangun branding. Iya, kemudian kalau pada kenal. komunitas pasti Oke. kan ke gathering. Misalnya membuka komunitas Bandung, Putra. Kebetulan saya adalah kemarin itu tugasnya saya adalah sebagai humasnya. Iya. Yang meng-ACC untuk event anak-anak. Saya bilang ini jelek, jangan. Ini oke, iya. Meng-ACC nilai catering dan sebagainya. Pasti hubungannya dengan saya. Iya. Berarti memang kita harus jangan mau capek gitu ya, cari Ya. partner, relasi. Kebetulan kan di kuliner juga kan ada sponsor teh. Nah, sponsornya siapa tuh? Banyak sekali. Saya ada bank, ada beverage. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah walaupun misalnya saya punya beverage 3 brand, Apa semuanya aja? baik. Gak boleh disebutin. Masya Allah. Cukup ya. familiar, alhamdulillah semuanya baik. Ketika saya suun, Pak bisa support, nggak bisa, saya lari ke sini boleh, mangga. Ya, alhamdulillah. Kenapa itu nggak support bapain? Bank juga beberapa, alhamdulillah sih dimudahkan ya, kayak misalnya untuk program pembayaran dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya boleh cerita nih, deket-deket ini bakal ada event kuliner apa lagi Teh?
Kalau kuliner saat ini sih saya alhamdulillah lagi ada kerja sama dengan Persib. Setiap ada pertandingan home kita Masya akan Allah. berjualan di situ beberapa tenan kuliner. Di tempat stadionnya GBLA. itu ya. Masya Allah. GBLA Jakarta. Bandung. Oh Bandung, Masya Allah. Gelora Bandung Iya, Lautan iya, iya. Api Teteh itu GBK. Punyanya timnas. Berarti- Alhamdulillah itu bermulanya sebenarnya saya iseng aja sih ya. Iya. Karena waktu itu jadi sponsor event saya, alhamdulillah dari situ entahlah alhamdulillah jadi kayak bertukar pikiran kok tuh sekali kita atuh jualan di sana mau kalau nggak mau ribet foto aja akhirnya waktu itu pas kemarin waktu event Bank Indonesia di salah satu mall teh ada yang mau ketemu dari manajemen ngobrol teh boleh dibantu gak usah bawa bendera ya oke saya bantu teh kalau pengen bikin event di launchingnya Persib gimana udah saya bantu saya Berarti hadirkan setiap seminggu tanding, ya. setiap pertandingan kalau home, misalnya home. ada di Bandung. Oh Dia iya. launching, alhamdulillah berlanjut, manajemennya senang, alhamdulillah kita dari teman-teman Bandung Kuliner ada. Alhamdulillah kan kalau di Persib, kalau di sepak bola kan masanya ada teh. Iya. Berarti kemungkinan daya beli jajannya juga ada. Udah lapar teh. Benar. Karena kan kalau di Habis PKL-an teriak-teriak. kan ya cuanki banyaknya teh. Alhamdulillah sih teh. Kalau kemarin kita sempat putus asa, aduh festival kuliner di mall-mall tuh agak nggak bagus, sepi gitu ya. Apalagi hari biasanya. Terus di festival kuliner yang memang nggak punya tematik juga lagi sedih. Daya beli kita ya luar biasa. Dapat lagi suntikan. Kata Allah juga kan ya. Iya betul. Pasti ada jalan. Kalau kita sedang melakukan sesuatu hal usaha kita di bidang ini ada aja teh jalan. Iya. Memang betul ya teh kalau nggak semua event itu Bagus. balik daya Modalnya. belinya ya Iya. modalnya. Dan kan nggak berjaminan ya tahun lalu rame. Tahun ini rame juga Rame ya. juga. Saya sempat juga ke salah satu mall di Pasteur dan ada lagi mall di daerah Pasir Koja itu yang memang ada event kuliner tenan-tenan banyak tapi nggak ada pembeli yang mungkin ada pembelinya 5 itu untuk Iya teh. segitu. Kita tahu ya kalau misalnya untuk sekarang itu memang ramenya di weekend kali ya. Iya. Weekday-nya itu yang memang harus di-create sebenarnya. Kalau dulu saya main event kuliner itu harus ada konten teh. Biar kosong teuing gitu. Iya, Jadi betul. nggak sekedar gelaran aja, nggak bisa. Memang untuk kan- mengisi weekday. Nah weekend mah tadi kontenan ge teh udah penuh, trafficnya datang sendiri. Iya. Bener nggak ya? Benar, kalau misalnya weekday itu kan cuma orang-orang yang lagi misalnya lagi iseng pengen ke Ya, mall. kalau orang ya yang kan? ke mall itu mungkin ibu-ibu yang lagi antar anak sekolah Ya. dan nggak tiap hari merente. Kemudian kan sekarang ada kafe ya. Iya. Kayaknya lebih seneng di kafe kayaknya ya. Ada wifi dan sebagainya gitu ya. Banyak kafe-kafe yang kayak misalnya kita 10.000, 12.000 udah bisa nge-wifi ya teh. Iya. Seperti itu. Berarti tenen-tenen ini kalau memang ikut event pas lagi sepi, berarti nanti teteh sebagai IO-nya nih, sebagai yang Contoh, membawi mereka. kemarin itu kan di Persib hujan. Oh iya tuh. Ya, hujannya Gimana? tuh Jumat tuh kayak hujan ya. Saya sama pegawai-pegawai mereka ketawa, ngehibur mereka. Nanti di grup saya advice ke mereka. Mereka minta sesuatu hal yang memang kebijaksanaan. Saya bilang ini tuh dengan biaya yang murah banget, cukupnya buat ini, buat ini, buat ini. Ada yang sampai komplain ABCD ya kita hadapi. Saya serius sendiri nantinya bercanda. Gitu. Tapi alhamdulillah teh. Biasanya Tenan-tenan saya komplainannya apa loyal itu? banget. Komplainannya kalau misalnya ini sepi teh gitu. Ya karena hujan teh kita kalah luar atau teh atau sedih lebat. Jadi apa komplainannya? Maksudnya dia minta gimana Refund. teh diskon dong Diskon. gitu ya. Itu Iya. gimana? Ya saya kasih wawasan dong teh. Saya dengan harga yang stand segini tuh sebenarnya panitia tidak mengambil lebih. Iya. Ya kan? Iya, Cukup hanya dengan sewa tenda aja kan udah berapa saya bilang begitu. Iya. Terus masanya yang datang ada. Yang harus dikomplain itu sudah qadarullah. Iya, susah. Cuaca banjirnya segini. Kadang-kadang. Nah, kalau misalnya apa sih Tevina kalau sebagai penyelenggara ketika eventnya tidak berhasil yang refund? Contoh, saya gini, kita mengadakan konser musik. Iya. Target pengunjung yang sudah beli tiket aman teh udah 7.000, ternyata yang datangnya 2.000, itu wajib komplain karena itu pembohongan Iya, publik. Iya. Tapi kalau misalnya orangnya udah datang, terjajan ya bukan salah kita. Iya, betul. Berarti kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan tamu, kita bisa komplain ke Istilahnya IO-nya. ada tidak sesuai dengan penawaran atau MOU, silakan. Komplain langsung ke IO Komplain. ya. Dan IO juga harus mengajukan bertanggung jawab. refund segala macam kalau memang Kebijakan kalau iya. misalnya harus refund ya refund atau kebijakannya next event kita diskon atau apa seperti itu. Memang agak rumit ya teh ya dunia per eventan ini. Dunia per eventan itu memang butuh orang yang fight dan orang yang memang sudah bisa menghadapi karakter orang.
Kalau pemain baru mungkin akan teh ini sepi hari pertama gimana gimana. Kalau pemain lama senior mah halo akan teteh loyal, tenan aku, teman-teman aku sudah paham. Kalau misalkan kita punya bisnis kuliner, terus mau daftar nih ke komunitas kuliner, kemudian mau ikut event-event yang teteh penyelenggaranya juga nih, salah satunya itu persyaratannya apa aja teh? Sebenarnya sih di grup kuliner itu tuh bukan event aku aja. Yang seperti saya bilang, saya kayak gardanya mereka gitu ya. Saya contoh ada BUMN ngotak teh butuh event, butuh tenan-tenan dong teh, boleh kirimin 40 tenan atau berapa nanti kita kurasi. Saya kan bukan event saya, tapi saya share. Rezekinya anak-anak ketika mereka ikut event saya jelek, saya kasih event free. Tevina dapat apa nggak? Dapat pahala insya Allah teh. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah kita akan dipermudah. Jadi kalau misalnya setuju dong. Kalau harga-harga itu semua tergantung dari IO-nya berarti ya penyelenggara. Saya waktu itu bikin event kuliner sama salah satu kantor. Waktu itu di Sumarekon itu kita jual 14 sampai 17 juta 14 hari. Alhamdulillah. Precision. 55 tenan. Kalau balik lagi nih ke Squidmore, nggak buka franchise. Sudah pernah. Sudah pernah coba. Saat viral. Jadi terus sekarang gimana? Mati semua. Pandemi. Masya Allah. Kita ada di Medan, harganya waktu itu juga lumayan kan 35 juta sampai 50 juta. Lagi rame-ramenya pandemi, dia juga kan jadi nggak terus. Berarti sekarang stuck dulu ya untuk franchise-nya. Enggak lah ya teh. Terus juga viralnya juga sudah lewat. Alhamdulillah kita masih berdiri di tengah gempuran. Nah, kita ngomong Squidmore. Squidmore itu benar-benar dari bawah teh. Iya, gimana ceritanya? Nah, suami aku tuh waktu itu kita belum punya mobil. Suami aku tuh waktu itu kerjasama sama teman Gontor juga waktu pernah yang AU gitu. Tapi temennya itu memang mau usaha baru, jadi dilepas, kita lanjutin. Nah, kita kan belum punya mobil teh. Iya. Nah, kalau misalnya mau event Car Free Day nih, dia pakai motor lah teh. Jualan awuk itu? Enggak, cumi jualan Squidmore-nya pakai motor. Pakai motor. Sambil bawa barang segitu banyak. Itu tuh pembakarannya semeter, pakai arang dulu. Iya. Sendirian? Sendiri. Masya Allah. Ya, aku pegang AU. Udah nyewa angkot atau nyewa pick up. Nah, melangkahlah ketemulah teman-teman yang sudah ekspor di bidang event, melangkahlah ke event. Aduh, pakai arang tuh dijauhin orang. Oh ya, saya ingat suami saya pinjam modal ke uang gaji saya tuh 400.000 untuk modal Squidmore itu, Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah waktu itu dapat event pensi, harganya 3 juta, kita standnya 2 orang, jadi satu tenan boleh 2 orang. Dari situ mulai rame, sering ikut event orang di TSM, terus event ini sendiri ya, baru melirik blogger, alhamdulillah sampai fight, akhirnya kita punya 2 food truck. Masya Allah sekarang. Food trucknya, Squidmore-nya apa? Jadi sama mac and cheese-nya beda? Bisa kadang-kadang jadi bakso. Yang satu memang mantap. Pakem Squidmore ya, karena brandingannya full itu truknya gede. Yang satu lagi Grand Mac. Itu aku sedikit ada Squidmore-nya, tapi lebih ke dicat permanen. Jadi kita bisa gonta-ganti. Kan aku punya brand bakso, aku punya brand awuk, aku punya brand mac and cheese. Banyak banget. Ini kalau dipikir-pikir ada berapa brand kuliner teh? Kok kayak semua diborong gimana? Ya kalau misalnya alhamdulillah untuk kue basah nggak saya besarkan dulu karena itu mah sudah ada, saya kerjasama dengan beberapa catering. Jadi otomatis ya, ya sudah untuk itu karena kan online hanya segitu. Gitu. Terus kedepannya sih saya pengen memperbesar catering yang ada, yang lagi dijalani sama. Sekarang juga jalan tapi skalanya belum besar. Ini sudah di mapping, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa gerak. Cateringnya di awuk atau di? Dua-duanya tuh teh, kan itu paket. Mau tumpeng, nasi bok dan sebagainya, kan saya punya ruang makan sama mertua. Iya, berarti kerjasama ya antara tadi Squidmore, mac cheese, Latansa, semuanya pokoknya kamu butuh apa saya ada. Ya ini kan alhamdulillah nih si Bandung Food Truck mulai menginjak kepengurusan baru. Saya juga mau bikin konten bahwa untuk wedding itu bisa pakai food truck. Tapi kalau weddingnya di dalam gedung gimana? Kita konsepnya outdoor. Oh, jadi untuk yang outdoor aja kita pakai food truck ulang tahun. Ya, jadi kan lebih menarik ya. Bisa itu ya. Jadi buffetnya tetap buffet prasmanan. Untuk dessert kita punya dan apa saya lagi merancang untuk itu. Kalau untuk hariannya kan saya akan lebih ke ini teh, ke rumah makan yang udah jalan. Kenapa? Karena ada satu cita-cita yang sebenarnya saya pengen terjun di dunia pendidikan teteh. Dari dulu saya kan ngajar, suami saya juga kan base-nya ya Gontor. Saya pengen punya lembaga pendidikan teh. Saya ada ruko, kayaknya nggak akan digedein ke kuliner, udah cukup ya. Ada ruko satu lagi, mungkin
cita-cita saya satu akan dibuat lembaga pendidikan. Entah apa, itu kursus sekolah atau sekolah kursus, atau apa saya belum tahu. Masya Allah. Memang tapi itu. Jadi nanti kita lembaganya ada, sebelahnya rumah makan. Udah teh. Itu memang apa ya, kayak korelasi gitu. Iya, jadi dalam kehidupan ini sama Teteh udah dirumusin. Sudah. Pokoknya sekarang Target saya tahun nyari ini nyari rezeki di kuliner dulu. Nanti pokoknya akan ada masa saya capek nih di kuliner. Udah teh, sebenarnya Kang Teteh, saya kalau boleh jujur ya, kadang suka ingin menyerah di dunia kuliner ini ya, maksudnya bukan kayak misalnya aduh Capek udah 15 banget. tahun gitu ya. Jadi apa PIC kuliner, event Masya kuliner, jualan. Kadang-kadang ingin berhenti sejenak, tapi kadang-kadang kayak kemarin aku Rindu lagi tiba-tiba anak-anak di grup bilang, "Teh pokoknya Teteh mah terbaik kalau misalnya KDM itu Bapak aing, kalau Teteh teh indung aing." Masya Allah. Jadi kita kan semangat lagi gitu ya. Terus ketemu orang, "Teh, wayanya ini kayaknya Bandung Futra harus Teteh yang pegang karena nggak ada yang lagi." Aduh. Kapan saya pensiun? Kayak gitu teh. Ya terus kan gini, kan tidak semua orang relasi itu dimudahkan ya teh. Betul. Ya udahlah, mungkin ini masih jadi jalan rezeki saya. Kadang-kadang kalau lagi capek, ya udah saya tulis aja status apa, tapi nggak status yang gimana teh. Status yang Teh Vina lagi down, pasti anak-anak akan WA, akan di grup tuh pasti ngasih motivasi. Ngasih support ya. Alhamdulillah Teh punya teman-teman dan tim-tim juga yang di bawah Teteh itu Nanti saya liatin ke Teteh ya, chat-chatnya mereka. Aduh, kalau saya lagi marah-marah di grup, enggak kok, ini tetap Teh Vina yang terbaik ya. Jadi jangan Teh, guys aku pensiun aja sih ya, kalau ada misalnya ada BUMN atau apa urus sendiri, jangan. Ya udah deh, iya. Tapi memang pusing Teh kalau memang mengurus di dunia BUMN. Kalau orang itu nggak paham seluk-beluknya, dia pusing sendiri. Pusing Teh. Ada ya, kalau misalnya ada klien kan macam-macam Teh karakternya. Bisa kena juga Teh. Takutnya kalau orang nggak paham ya Kak. Iya. Jadi udah paling bener pakai Teh Vina yang udah ahli di situ. Iya, sampai kemarin juga ke RSAS, ibu pimpinan, ya kayak pimpinan direksi ya, salah satu pimpinan direksi, bedah mulut juga nggak mau, Teteh aja. Ya saya luangkan waktu kemarin, Masya Allah. bawa 30 brand. Sebagian dari food truck karena ibu direksi minta, Teh Vina cari vendor lain, gak apa-apa Tenan, gak apa-apa nanti Teh Vina disulap aja. Sampai food ya, ready anak-anak. Masya Allah hebat ya. Cepat berarti kita kalau misalnya mau ada event tes Ya food nggak dadak, dulu. tes food, misalnya butuh makanan besok tes food heulanya, iya kayak tes food. Di lokasi langsung ya. Datang aja. Kita yang ngirimin makanan ke tempat, misalnya kemarin ke RSAS, kita present di RSAS. Ya nggak sembarangan tuh udah ke RSAS sama dokter, ya kan? Karena biasanya Menkes datang Teh. Iya. Setiap ulang tahun RSAS Menkes datang. Untuk menu-menunya sendiri yang seragam. dibawahi sama Teh Vina untuk tenan-tenan dan food truck tuh apa aja sih? Kalau di food truck tuh makanan beratnya ada dari mulai masakan Sunda. Masya Aku nasi cumi, kemudian ayam geprek, ayam bakar dan sebagainya ada. Kalau kayak cemilannya ada bakso, ada hotdog, ada mac and cheese, kemudian ada batagornya, ada goyobotnya, ada es krimnya dari brand, ada apa. Itu udah Kalau punya- aku misalnya kan kalau di komunitas tuh brand tuh dibatasin. Iya. Tapi kalau BUMN-nya kayak misalnya Teh pengen chat time, Teh pengen sushi teh, ya udah. Oh, berarti Udah, tinggal. itu tergantung. Alhamdulillah sih, Yesus teh Masya juga Allah. temenannya udah lama ya sama manajernya, ya kenal baik lah. Jadi Iya. kalau dapat, Kang mau minta bantuan, iyalah kalau buat Teh Vina aja. Jadi yang penting kita ini ya namanya ngelobi, Kadang-kadang, ngelobi bahasanya. apa ya, mungkin gitu ya, kalau aku tuh kalau kita berbicara IO itu pasti ada nilai selalu ya. Iya. Kalau saya lebih ke personal branding yang kadang-kadang klien butuh ini ya nggak, iya it's okay. Tapi benefitnya kan nggak selalu Teh dibayar langsung, rezekinya di situ tidak. Iya. Mereka ingat dengan aku bisa Teh, ayo cepetan ini ada catering buat Skidmore, kan itu udah hal yang lebih ya Teh. Iya. Dengan nilainya juga yang nggak cuman 5, 10 atau 20 kan, udah pasti ratusan sampai ribuan porsi. Iya betul. Ya gitu sih Teh. Berarti kan kalau misalnya kita bisnis kuliner, kita mau event dimanapun ya ada masanya di kuliner ini sepi, Ada. ya kan? Ada masanya. Sama kita aja Teh kayak di outlet, ya kan? Iya, betul. Weekday kadang-kadang sepi, kadang-kadang bagus gitu aja. Kalau tahun-tahun ini gimana Teh? Kuliner bilang, sendiri Menurun. menurun. Dapat dari mana lebih, dan itu yang saya bilang, kita dapat event free. Ya kan, Berarti Teh? itu yang membantu. Setidaknya Iya, Teh. kita nggak Kalau bayar saya sewa. kayak nanti Ya? ada ulang tahun salah satu bank, udah gitu Teh, si pegawainya dikasih voucher, otomatis jajan atau Teh. Iya. Kita Teh free, nggak bayar Teh. Itu.
Kalau Tapi kan nggak misalnya semua dikasih orang tahu. voucher, berarti nanti ya perusahaan Reimburse. yang bayar, reimburse ya, Iya. Masya Kalau nggak Allah. voucher, Masya Allah. biasanya saldo kiris ya. Iya. Dunia kuliner ini dengan cerita manisnya, cerita pahitnya ya Teh ya. Saya berharap suatu hari nanti Teteh bisa benar-benar apa ya namanya, mendapatkan dan mengabulkan cita-citanya tadi jadi guru itu loh Teh. Iya, nggak jadi guru tapi saya pengen punya Ya, lembaga sekolah pendidikan Entah dengan itu tim-timnya ya. mau apa bimbel ataupun yayasan tekad itu tuh memang impiannya. Karena kan kalau kita bergerak di bidang ilmu kan, insya Allah ya Teh, Sodako jariah. sodako jariahnya mengalir terus. Berarti yang mau dipegang ini apa di bidang umumnya pendidikannya itu Belum atau tahu. untuk Tapi sudah ada, karena ada satu ruko yang memang kayaknya kalau saya di kuliner lagi kayaknya nggak deh ya. Untuk yang ruko ini saya mau alokasikan untuk dunia pendidikan. ya Masya Bismillah ya, Allah, Teh. mudah-mudahan ya Doain Teh ya tercapai, amin ya Allah. Kita sambil minum dulu Teh. Boleh. Karena kan kalau kulinernya biarin suami saya ya Teh. Kalau saya tugasnya Event. adalah mengembangkan apa yang Iya. sudah suami saya ciptakan. Berarti kan kalau Teteh misalnya sibuk di event-event, perusahaan tadi Squidmore dan McCheese itu kan butuh seseorang untuk ngecek di Ada. dalamnya, cash flow-nya semuanya. Itu oleh siapa Teh? Ada. Mas Ada suami catatan. juga? Kalau suami sih kayak ke data sih enggak sih, tapi ujungnya di saya. Tetap tapi ada mantau, Teteh. kayak catatan admin di stokis. Pernah nggak itu kecolongan di situ? sering. Itu kecolongannya biasanya gimana itu? Apakah dari... Mau cerita Teh? Gini. Boleh dong. Kan Kita gini, siap dengar. kalau cumi mungkin hitungannya per ekor. Iya. Bukan per kilo ya? Enggak, kalau di aku kan misalnya Kalau sekilo pas isi ngejualnya, 4 tapi kalau per kita- ekor. kita Jadi belinya juga per anak-anak ekor. misalnya bawa stok 100. Nanti balik ke aku misalnya 30 berarti laku berapa? Oh, iya, 70. iya. Bisa nggak anak-anak misalnya 2 jadi 3? Bisa. Kan cuminya gedenya nggak rata. Tapi insya Allah saya percaya. Iya, Masya Allah. Kalau misalnya ada pun itu mama nggak. Iya. Mbak Dedi Canaka mana silahkan. Yang jelas udah Kayak ada mac and cheese. perhitungannya. Mac and cheese kan susahnya Teh. Iya. Satu bungkus itu misalnya jadi 12. Iya. Bisa nggak jadi 15? Bisa. Saya bawa, ya udah hitung packaging, bisa nggak mereka bawa packaging sendiri? Bisa. Ya nutup mata. Iya. Yang penting insya Allah saya percaya sama tim saya. Insya Allah lah amanah. Insya Kalaupun ada, ya mangga itu mau dibawa kemana? Ikhlas. Kalau keluar masuknya ini tim-tim Teteh itu ada nggak? Atau memang Apanya? itu tim-tim yang ada sekarang di Nggak, McCheese? ada yang baru, Oh. rekrut, ada yang nggak tahan. Karena gini misalnya. Jadi Teteh, bongkaran. kalau misalnya event itu ya, contoh kalau Iya. misalnya konser musik, gitu. Iya. Berarti kan kita tuh open gate jam 2. Berarti jam 10 sudah ada di sana Teh buat prepare. Iya. Karena nanti ada masa kayak misalnya apa ya namanya Teh, clear area, Iya. kejeda 1 jam atau 2 jam. Tang kita uih nah Teh jam kan open terakhir rundown tuh jam 12 selesai. Orang kan keluar sajam. Kita baru loading out jam 1. Nyampe ruko jam 2. Cuci-cuci dulu dong, udah bau. Iya. Beresnya jam 3. Jam 3 pagi? Ya. Masya Allah. Berarti nggak kuatnya lebih ke tekanan di situ ya, bukan karena... Tapi mereka mah udah tahan banting. Iya, karena kan kalau event-event nggak setiap hari juga kan ya Teh? Iya, kecuali kalau mall nah kayak gini. Ini juga udah pada tumbang Teh karena kan Sumarekon weekendnya nggak ketahannya rame banget. Terus kalau weekend kan ada yang jam 6 pagi tuh yang ada satu event yang jam 6 pagi sampai malam. Iya. Akhirnya saya 2 shiftin yang itu mungkin angin cuaca kayak gini ya Teh. Kalau nggak hujan anginnya besar. Lumayan lah. Itu butuh effort konsentrasi. Kalau bobongkaran tentang karyawan timnya Teteh nih, itu mereka kan kalau event kadang-kadang sebulan misalnya berapa kali, Kan itu saya ngambil fee-nya apa? Fee-nya per event atau? Per event. Oh, jadi bukan sebulan gitu ya? Masya Itulah Allah. untungnya. Tapi setia, terima kasih loh ya tim aku. Kadang-kadang kalau owner lagi marahnya luar meledak biasa gitu Iya. ya begitulah. Ya owner marah biasanya kan ada sebab musabab. Iya, saya nggak pernah lah. Iya. Pokoknya mereka gini aja prinsipnya. Kalau rugi ya sudah. Kalau untungnya gede saya bagi Iya. kelebihannya ke mereka. Jadi Alhamdulillah Teh, pegawai saya dari 2015. 10 tahun. lama juga. Iya, Masya Allah. Itu orang-orang yang tim yang memang harus dipertahankan sampai 10 tahun ya Teh ya. Tapi saya tidak memaksa. Kalau kalian memang sudah dapat kerjaan ya emang enggak. Biasanya kalau misalnya ada karyawan-karyawan baru itu kan ada yang diajarin dulu kan. Kan ada senior ya, Teh. SOP. Senior-seniornya berarti ya yang SOP. Berarti Teteh mah udah nggak ngurusin di situ lagi ya.
Paling kalau ada anak-anak sih tetap walaupun ujungnya tetap di saya. Mereka lebih fight ke saya mungkin ya. Pernah dapat komplainan perubahan rasa? Oh iya sering. Cumi dulu nggak yang ada nggak apa sambil minumnya. Nggak apa-apa. Yang masaknya yang nggak biasaannya. Sering atau teh? Sering. Nah itu gimana Teteh menanggapi itu komplainan rasa kayak gitu? Kirim alamat saya ganti. Komplimen ya Teh. Tapi memang ada berarti ya karyawan-karyawan itu yang memang nggak bisa menjaga kualitas rasa. Teteh tidak ada SOP-nya. Yang judes aja di komplek. Teh dari cumi mah bukan dessertnya teh. Kayak puding tinggal ngasih. Kan lagi masak, kadang-kadang pegawainya sendiri. Lagi masak ditanya-tanya, disiun tutu. Diem aja. Luar biasa ya. Iya. Dunia perkulineran enak nggak enak. Yang penting begini, kalau kita merintisnya dari nol, walaupun digoncang sekejam COVID, tapi kita bisa bangkit ya, karena kita bukan instan. Sayang juga kita harus melepas hal yang sudah kita karena usahakan. Suami aku kan memang dia istilahnya wirausaha sejati ya, beda sama saya biasanya kerja gitu ya. Jadi saya lebih ke ilmu marketing dan pengembangan si bisnis yang lagi dijalankan. Dulu lah teh untuk si Squidmore sama Aug bertahan sampai sekarang aja luar biasa gitu ya. Covid aja saya begini, aduh jual mobil gitu hiji nggak sampai. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi memang saat Covid bisnis ya orang-orang ada yang jual mobil, jalan jual rumah. Squidmore GoFoodnya jalan waktu itu. Alhamdulillah. Tetapi kita lebih concern di kue basah. Enak sih di rumah. Iya. Jadi kan kalau orang-orang frozen foodnya lamanya teh, habisnya kita makan kue basah nggak bisa. Iya. Saya kita lagi open PO bolu kukus. Dulu aku bikin putu ayu loyang teh yang gede, yang ukuran 20, 25, 30. Iya. Viral Ukuran juga. bolu. Aku jualnya murah banget waktu itu 35. Masya Allah. Hamper soalnya 50 Tapi sekarang itu masih jalan bisnis-bisnisnya. Tapi nggak aku PO-in. By order besar. Kalau misalkan yang handle itu ya teh misalnya Kalau kue bolu harus saya. kue basah harus aku nggak bisa, belum ada. Berarti kalau misalnya ada event kalau di situ, kue basah suami aku bisa, pegawai aku bisa. Tapi kalau loyangan nggak bisa. Aku. Jadi aku akan menyetop kamariman tuh. Tahun kemarin, mohon maaf kita hanya buka PO kue karena sayanya incas di Sumarekon pegang sendiri, ibu owner yang lagi umroh. Jadi saya pegang bertanggung jawab atas semuanya. Masya Allah. Jadi saya incas selama 14 hari. Saya nggak itu, cuman bolu aja. Itu pun dibatas sampai H-2. Dia kalau kalau aku nggak terima. Kalau misalnya teteh pembukaan PO ya tadi ya, itu di mana biasanya buka PO-nya? Aku di kontak saya 6.600. Masya Allah. Berarti saya harus itu ya, save nih kontaknya biar bisa PO. Saya kira mungkin ada iklan-iklan tersendiri di GS gitu. Udah. Ada. Dulu. Udah. Sekarang udah enggak berarti? Saya kerja sama membludak beberapa catering. 3. Udah lah teh. Atau selanya. Karena gini, Bibi juga di rumah udah mulai sepuh ya. Iya. Udah nggak sepait kewalahan bikin kue-kue basahnya. Berarti memang keluarga yang ngebikin kue basah itu ya teh? Capek teh. Iya betul. Karena kue basah mah harus dadakan. Iya. Ya itu mah yang udah jalan kayak misalnya Eiger, BUMN masih alhamdulillah. Tetap itu ya kue-kuenya order di teteh. Ada yang udah langganan COVID ya harus Stevina. Ya, alhamdulillah ya teh. Dulu sampai cerita COVID ya aku ada klien di Batu Nunggal. Tiap hari itu order. Kalau aku tawarin ibu, ini teh mau ikutan enggak? Mau buat Jumat berkah tuh ibu biar neyangkin. Ini aja teteh uangnya fotoin nanti teteh ngasihnya di mana? Kayak gitu sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya teh ya. Ya enggak ya pokoknya gini ya teh. Dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, tetaplah berprinsip tidak boleh menzalimi orang. Iya. Kalau ketika kita orang zalim jangan dibalas terlalu gimana. Kita balas dalam orang ini begini. Hindari. Kita menghindari. Kalau kita mau konfrontasi ya boleh, jangan sampai membalasnya. Ya. Biar Allah aja yang balas. Kalau misalnya teteh mulai jenuh-jenuh karena terlalu banyak nih di apa bulan ini. Kalau suami aku sama aku misalnya kayak gini, ini kan nggak mungkin liburan teh. Kita biasanya liburan. Entah aku touring, entah aku ke pantai. Satu tim atau sama suami aja? Sama anak paling yang kecil. Kalau yang gede mah udah nggak mau ya. Karena dia udah SMA jadi sudah punya dunia sendiri. Saya paling bertiga, kalau nggak berdua sama suami, touring lah kemana, makan lah, sampai fresh review lagi. apa sampai fresh lagi. Kalau ini lagi kayak gini, kayak kemarin contohnya lagi deg-deg tiba-tiba ada sesuatu hal yang bikin aku down, capek gitu. Tapi besok harus present di era saya kan nggak mungkin atau tanggung jawab aku gitu ya. Udah aku update status nanti orang-orang pasti ngasih. Masya Allah ya.
Luar Jadi kalau kata biasa. suami ngapain sih kalau ada masalah teh di update ya enggak. Tapi gini teh, saya nggak pernah gamblang menggambarkan sesuatu saya. Saya mengupdate sesuatu hal quote dari TikTok atau dari Instagram. Orang-orang udah tahu, oh Teh Vina lagi butuh Ya, lagi ada butuh memang support. teman saya yang memang satu kuliner, satu grup pasti nelfon. Masya Kunaon Allah. teh? Gitu. Berarti Nanti ada teteh apa? support sistemnya ya kalau misalnya Kuat lagi sih, Teh. jenuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dari Teh. keluarga, terutama kan kalau keluarga terbatas ya, karena saya juga jarang di rumah. Dari ya, teman-teman kuliner, teman-teman komunitas, Luar biasa banget ya. teman-teman Teh. relasi sponsor. Seorang ibu perempuan Saya ya kan? seorang ibu yang tiap harinya harus ngajarin anak. Saya mewajibkan untuk Yang terakhir anak-anak berapa saya. tahun ini usianya? Kelas 2. 2 SD. Masya Allah. Jadi karena orang tuanya sibuk, mereka tinggal sama neneknya. Tapi kita yang mengurus dari pagi. Misalnya kalau nggak ada pesanan di rumah, kita keluar habis sholat subuh. Saya tetap akan menyiapkan bekal anak saya, makan pagi, makan siang dan snack. Iya. Kemudian kalau kita berdua bisa jemput anak, kita berdua jemput. Walaupun dekat, kita ngantar lesnya bareng. Kalau kita lagi kerja di mall, kita bawa. Masya Allah banget ya. Teh. Nggak bisa. Ya megang kuliner Ya, sendiri. nggak bisa, Teh. Ini anak lagi masa emasnya di contoh saya punya anak yang paling besar SMA. Saya bukan diktator ya Teh, kayak misalnya merancang pola dia sekolah dari 2 tahun. Saya bentuk dia untuk menjadi yang tanggung jawab. Cuman gini, Kak, Ibu nggak mau ada nilai 7. Kak, Ibu nggak mau ada nilai 8. Dan semuanya alhamdulillah tercapai. Masya Allah. Ketika dia misalnya ibu bapaknya sibuk untuk dari SMP kelas 1 semester 2 sampai sekarang minta les. Apa yang dia bisa, anak laki-laki teh. Dan saya senangnya adalah dia masih ketergantungan dengan ayahnya. Itu akan jadi monitoring buat kita memantau dia semakin besar, makin dekat dengan ayah dan ibunya. Iya, betul. Jadi dia ketergantungan, ayah aku mau dijemput, ayah aku mau dijemput sekolahnya. Karena ya sekolah di kota ya Teh, Iya. di Lengkong ya. Oh Lengkong Teteh SMA sekolahnya. Masya Allah. Kan kalau misalkan wanita karir kesana kemari, Teteh kan kaitannya dengan instansi, dengan orang lain. Dan dengan tahu nggak Teh komunitas. kelemahan aku? Sibuk banget itu. Boleh curhat nggak? Boleh. Boleh minta doa nggak? Boleh. Tolong dong ketuk hati suami saya biar istrinya bisa nyetir sendiri. Jadi, Teh, Masya Allah. klien aku di salah satu mall kan tahu ya, udah kita kan dapat gitu ya project. Ya, ke suami aku tuh kayak bilang udah deket banget ya karena udah pada kenal. Karena kan saya bergerak di bidang event itu kan rata-rata relasinya laki-laki. Udah pasti kan jadi kenal sama suami aku sekali Iya. bawa meeting. Ya, si Teteh mau beli bullying. Udah ada ya di AA mau dicairkan. Gak bisa. Belum Tolong diizinin. doakan, belum bisa. Masya Jadi kemana-mana insya Allah diantar, kalau nggak aku pakai dia. Tahu ya, kalau saya meeting sehari 3 tempat, berapa Teh harganya? Iya, betul. Teh doain ya, aku pengen punya cita-cita. Alasannya kenapa tuh belum boleh diizinkan nyetir? Khawatir suami. Iya, karena aku jujur sebenarnya orang yang panik attack, Iya betul. gampang ke trigger sebenarnya. Iya. Jadi saya butuh support, ada orang sesuatu di belakang yang siap siaga untuk nenangin ketika saya ke trigger. Iya. Panik attack saya orangnya sebenarnya. Itu bahaya sebenarnya Teh. Bahaya. Kalau untuk Itu, Teh, menyetir kayaknya. panik attack, makanya kita Walaupun ya kasar-kasarnya dia ibu-ibu gitu. bercandanya gini Teh, wah nggak bisa nyetir aja nggak pernah ada di rumah. Apalagi bisa nyetir. Motor pun saya nggak boleh Teh, Bahaya itu. saya nggak boleh. Tapi itu alhamdulillah Teh, menurut saya itu justru pagar Teh. Pagar Teteh cicing di rumah kan gitu ya Teh ya. Jadi Kata kalau suami. kayak anak konsep, Teh, itu si ayah nungguan di Husan 3 jam. Iya, emang kenapa? Bawaan Kalau nggak dia saya. tinggalin dulu nanti kesini lagi jemput. Emang kenapa? Teh macak-macak kan, gak usah. Kita Biarin. yakin. Salah sendiri saya nggak boleh nyetir gitu. Masya Allah. Aku bisa Teh dulu, tapi sekarang gua nggak boleh. Iya, jadi lupa ya Teh Mungkin ya. salah satu syarat untuk berkarirnya itu. Iya. Kita hormati ya Teh, tapi Iya. minta doanya minta diketuk. Karena ya lumayan Amin, operasional Masya saya. Allah, iya. Balik lagi ke sana kemari itu kan capek. Belum lagi tanggung jawab istri yang pendidikannya di rumah, anak-anak. Kalau makan kita bisa order GoFood yang sehat. Kalau yang apa. pendidikan sama nggak kayak bisa. karakter sama akhlak kayaknya harus Iya, ibu bapaknya Teh. Iya. Terus Karena Teteh tinggal handle itu semua. handle, Kepegang. pegang. Masya Allah luar biasa. Makanya kayaknya kalau saya butuh healing itu cuma sehari 2 hari, nggak bisa Teh. Kerjaan numpuk. Udah anger we Teh dicari orang tuh, nanti Teteh bisa lihat ya. Yang nyarinya siapa, chat yang belum dibalasnya berapa. Iya.
Masya Allah ya Teh ya, mudah-mudahan aja ini ya kan bisa nyetir. Amin doanya sama Asep. Diizinkan nyetirnya. Diizinkan untuk kemudahan mobilitas gitu. Dunia kuliner ini gampang-gampang susah, senang sedihnya. Seneng sedihnya. Dunia Ya orang IO apalagi. jangan lihat casingnya aja, oh event rame, enggak, sama aja. Untung enggak selamanya untung, ada ruginya, tapi Allah pokoknya ketika kita misalnya diuji berarti kita akan naik kelas. Dah, prinsipnya itu. Berarti intinya Satu lagi, tidak boleh menzolimi orang, tetaplah jadi orang baik, karena orang baik akan di sekeliling orang baik. Ketika kita mau dijatuhkan seperti apapun, mau difitnah sekeji apapun, kalau kita support sistemnya baik, insya Allah mereka akan ada di belakang kita. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya Teh ya, semua yang dicita-citakan Teteh selama ini, baik itu pendidikan kuliner itu semuanya dimudahkan oleh Allah ya Teh ya. Amin, amin. Makasih banget hari ini udah berbagi sama kita semua, dikasih makna dengan berbagai macam kesulitan dunia kuliner, kesulitan event kuliner gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihatnya, wih hebat dia buka tinen di mall ini gitu ya. Orang nggak paham apakah kita saat itu untung Kalau saya atau prinsipnya adalah saya nggak mau untung sendirian sebagai penyelenggara event. Saya pengen tenan-tenan yang terutama loyal ketika Teh Vina share event udah siap-siap di grup tangannya berburu gitu. Saya ingin kita sama-sama untung. Karena dengan keadaan yang seperti ini kita harus sama-sama. IO membutuhkan tenan membutuhkan IO untuk mengorganize jalannya event. Makanya untuk saat ini kantor saya minta waktu untuk tidak membuat event. Insya Allah nanti Nataru mungkin di luar kota. Saya sudah eventnya. Ada beberapa mall di Depok sama di kemarin daerah Sarina. Insya Allah Nataru sama nanti Lebaran salah satu mall di Bandung kita gelar lagi. Lebaran masih lama ini Teh. Tapi harus dibuka dari sekarang. Tapi ini dari Bandung sendiri dalam waktu dekat Nataru Teteh nggak ada megang sih? Nggak, saya di luar kota. Saya kontrak luar kota. Masya Allah sampai keluar kota segala. Insya Allah Margo City ya. Tunggu. Cewek, ibu-ibu ya kan, punya anak, nanganin event, nanganin kuliner, luar biasa sekali. Dan anaknya harus belajarnya sama ibunya. Masya Allah, luar biasa. Tapi memang beginilah semangat ibu-ibu yang disebut Kartini itu ya seperti ini. Insya Allah. Nggak pernah capek buat mendidik, nggak pernah capek juga untuk mengembangkan diri ya Teh ya. Ini kan kita mengembangkan diri ya Teh ya. Sebenarnya bukan kita mencari rezeki, bukan perempuan. Alhamdulillah, anaknya juga nggak komplain. Dia tahu dunia ibunya. Tahu. Saya bawa ke stadion, saya bawa dulu. Nih ibunya kerja sekarang. Daripada ibunya di rumah pusing gitu kalau misalnya nggak ngembangin diri. Mendingan ibu keluar aja gitu ya, bekerja. Ketika anaknya minta sesuatu, Bu pengen les, Bu pengen beli ini beli itu, ibunya udah siap. Ayo. Makasih banyak Teh Vina. Sami-sami Teh. Waktunya saya banyak belajar juga nih ternyata. Kuliner itu perasaan gampang. Saya dulu pernah juga sempat jualan kue tapi ngambil di orang karena memang nggak paham dunia kuliner. Kebayangnya. Iya. Dari bahan bakunya kebayang kalau produksi sendiri. Karena saya kan biasanya waktu itu di bakery ya. Jadi gampang lah. Udah paham mau bikin. Saya juga bisa Teh masak. Kalau mertua saya lagi keluar kota, saya nggak jualan ya udah kita aja. Yang jualannya, Masya Allah ya Teh ya. Luar biasa. Sampai teman saya ngontrol, bener nggak Teh Vina ke dapur? Disangka nggak bisa masak. Beneran. Dari berbagai macam base-nya ya Teh ya. Iya Teh. Kemudian kegiatannya mudah-mudahan tercapai semuanya Teh. Amin. Makasih banyak udah hadir, dikasih makna. Semoga di lain hari kita bisa ketemu lagi ya. Siap. Di event nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kolaborasi dalam hal apapun yang bisa istilahnya memberikan rezeki atau peluang rezeki untuk orang banyak. Insya Allah Teh. Masya Allah ya Teh ya. Sampai ketemu lagi ya nanti kita di lain waktu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.